Pernyataan yang disampaikan oleh Johanis Tanak itulah yang membuat namanya di antara nama-nama calon pimpinan KPK lainnya ini paling mencuat, paling menonjol dan juga paling menyita perhatian. Dan saat kemudian diadakan voting pemilihan suara, saya akan bacakan bagaimana hasilnya sehingga kemudian 5 pimpinan KPK ini terpilih pada hari ini, yaitu Fitroh Rohcayanto, kemudian Johanis Tanak menjadi 2 orang yang mendapatkan voting tertinggi, suara terbanyak, sama-sama mendapatkan 48 suara. Menyusul di peringkat bawahnya adalah Setio Budianto yang juga terpilih sebagai Ketua KPK dengan raihan 46 suara. Kemudian Agus Joko ini 39 suara. Kemudian juga Ibnu Basuki mendapatkan 33 suara. Mengapa bisa Johanis Tanak yang menyuarakan ide tersebut mendapatkan suara paling banyak saat kemudian di pemungutan suara di Komisi 3 DPR. Kami juga bawa Anda untuk bisa melihat inilah pimpinan KPK terpilih periode 2024-2029. Apakah artinya upaya ataupun niat rencana Johanis Tanak tadi untuk meniadakan OTT, operasi tangkap tangan, ini akan betul-betul terwujud? Sebenarnya selama ini cukup efektif tidak yang namanya operasi tangkap tangan ini? Nanti kita akan bahas bersama para narasumber. Anda sudah melihat bagaimana profil dari 5 pimpinan KPK terpilih periode 2024-2029. Saya akan perkenalkan kepada Anda para narasumber yang juga ada yang pro pastinya, ada juga yang kontra. Sudah hadir bersama saya Mas Yudi Purnomo selaku mantan penyidik KPK yang juga punya pengalaman langsung untuk bisa kita gali nanti sebenarnya apa manfaat dari adanya operasi tangkap tangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Putri. Baik, ya. Selain Mas Yudi juga sudah ada para narasumber lainnya yang bergabung secara daring. Kita akan sapa satu persatu. Ada Bapak Hasbiollah Ilyas selaku anggota Komisi 3 DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hasbi. Baik, Pak Hasbi, sepertinya saya belum bisa mendengar suara Pak Hasbi, mungkin masih di mute. Berikutnya juga... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, malam, Mbak. Sudah clear suaranya sekarang, kami bisa mendengar, pemirsa juga bisa mendengar. Ya, dan juga sudah bergabung dengan kita, tentunya selaku praktisi hukum, Bapak Dr. Fredrik Yunadi. Selamat malam, Pak Fred. Pak Fredrik, selamat malam. Mbak Putri, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak, kabar baik. Kemudian juga sudah bergabung dengan kita, ini juga merupakan yang pernah menjadi anggota dari panitia seleksi juga untuk memilih pimpinan KPK di periode sebelumnya, Ibu Yenti Garnasih selaku pakar hukum pencucian uang Universitas Trisakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Yenti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Bu Yenti langsung saja bisa dijelaskan kepada kita. Ada 2 hal setidaknya yang disampaikan oleh Pak Johanis Tanak ini. Apa yang membuatnya ingin menghapus OTT? Yang pertama adalah ini bertentangan dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua adalah bahwa OTT yang dijalankan di KPK selama ini hanyalah menjalankan tradisi semata. Menurut pandangan Bu Yenti mengenai hal ini? Ya baik, terima kasih. Kalau itu berbeda dengan KUHP ya tidak apa-apa, karena memang tindak pidana korupsi dan undang-undang KPK itu memang undang-undang di luar KUHP ya, yang jangkauan KUHP dan jangkauan KUHP yang nggak masalah gitu ya. Itulah gunanya ada KPK. Kalau memang harus sama ya nggak usah ada KPK gitu, dan cukup jaksa, polisi ya, kejaksaan dan kepolisian. Jadi saya tidak setuju ya dengan pernyataan itu, karena banyak sekali acara pidana yang berbeda dengan KUHP untuk tindak pidana korupsi maupun extraordinary crimes yang lain. Misalnya di dalam tindak pidana korupsi itu kita ada in absentia proceeding, persidangan tanpa kehadiran terdakwa. Itu ya boleh, KUHP tidak ada itu ya. Kemudian berkaitan dengan tadi pernyataan operasi tangkap tangan itu direncanakan. Ya memang itulah marwahnya KPK itu di situ, karena dia ada penyadapan dan sebagainya. Dan yang kedua bahwa itu adalah tradisi, saya kira ya bukan ya, masa tradisi sih, ada aturannya kok. Aturannya, dan sepanjang yang saya tahu efek kejutnya itu bagus gitu kalau ada, karena belakangan ini kan kita darurat korupsi ya, darurat korupsi. Kalau hanya diam-diam saja rasanya kok kurang ya. Sudahlah, negara lain, misalnya negara lain tidak membutuhkan, ya sudah silakan. Tapi negara kita itu membutuhkan hal-hal seperti itu untuk pencegahannya. Jadi mencegah itu bukan saja memberikan edukasi dan sebagainya, mencegah juga termasuk ketika ada penanganan
dengan cara-cara operasi tangkap tangan. Memang kalau di dalam KUHP kan tertangkap tangan, tapi ini ada operasi. Di dalam extraordinary crimes misalnya di beberapa negara itu ada yang namanya sting operation. Jadi operasi penjebakan itu boleh ya. Bahkan narkotika ada yang namanya undercover buy, itu juga boleh gitu ya. Itu lebih parah lagi kan, penegak hukum berpura-pura sebagai pelaku. Begitu mereka menawarkan, mereka beli narkobanya, langsung ditangkap itu, langsung tertangkap tangan. Jadi berbagai strategi penegakan hukum itu memang dikembangkan berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang juga semakin darurat, dan terutama kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan hak asasi manusia ya ini ya, karena korupsi itu sangat bertentangan atau membuat hak-hak masyarakat untuk menjadi sejahtera itu hilang. Ya. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya betul ya, harus tetap dilaksanakan. Makanya ya alhamdulillah nggak jadi ketua gitu kan. Oke, baik. Nah, tapi kan janjinya kalau ketua, iya. Oke, Bu Yanti mohon maaf saya potong. Jadi Bu Yanti termasuk yang kontra dengan pernyataan ataupun juga niat dari Pak Johanis Tanak ini. Tapi Bu Yanti, jika pernyataan seperti ini keluar dari seseorang yang kemarin ada dalam jabatan sebagai pimpinan KPK dan juga mengikuti lagi dan terpilih akhirnya sebagai pimpinan KPK, apakah kemudian sosok ini dinilai tidak punya keseriusan, tidak punya komitmen untuk memberantas korupsi sebenarnya? Sampai kemudian ingin ataupun juga punya niat untuk menghapus yang namanya OTT, Bu Yanti. Menurut pandangan Bu Yanti? Mungkin strategi aja ya dalam tanda petik ya, supaya dipilih gitu. Ternyata kan benar langsung ditepuk tanganin gitu ya. Saya jadi malu ya. Ngapain tepuk tangan segala kan? Kalau merasa bersih ya nggak usah tepuk tangan kan, ada itu. Padahal menurut saya dan saya yakin takut dimarahin Pak Frederick, sebagian besar itu mungkin setuju ada OTT karena masyarakat tuh gemes ya, karena korupsi itu merajalela luar biasa gitu. Jadi itu mungkin strateginya aja dulu. Kalau dulu Pak Johanis Tanak itu malah di DPR nggak dapat suara loh dulu itu. Dulu sama sekali kan naiknya karena Pak Ibu Pintauli nggak ada gitu. Ya ini kondisinya berbeda. Jadi karena DPR-nya berbeda dan kemudian juga saya nggak ngerti maksudnya Pak Johanis Tanak kenapa mesti samakan dengan KUHP, karena ini adalah extraordinary action, itu boleh di dalam undang-undang korupsi, di dalam UNCAC ada beberapa hal yang memang tidak biasa karena memang dia juga anti tindak pidana yang luar biasa. Baik Bu Yanti, soal ini bertentangan dengan KUHP, nanti mungkin Pak Frederick bisa berikan jawaban, termasuk juga yang dikatakan tadi oleh Bu Yanti. Jangan-jangan ini hanya sekedar strategi bagi Pak Johanis Tanak untuk bisa mendapatkan suara dan ternyata benar. Apakah ini artinya Pak Hasbi, orang-orang di DPR ini tidak mau adanya OTT? Kenapa kemudian? Apalagi sampai kita dengarkan bertepuk tangan kencang semuanya. Nanti Pak Hasbi silakan berikan tanggapan, Pak Frederick juga, Mas Yudi juga. Tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali. Kita kembali lanjutkan perbincangan Pak Hasbi. Sebelum jeda, Bu Yanti sudah mengatakan tadi, ini sih sebenarnya mungkin hanya sekedar strategi saja dari Pak Johanis Tanak mengatakan akan menghapus OTT agar terpilih. Dan ternyata benar terpilih, bahkan mendapatkan suara terbanyak. Tapi ada juga tadi yang dikatakan oleh Bu Yanti membuat sedih, membuat ironis saat kemudian mengatakan akan menghapus OTT, itu anggota Komisi 3 semuanya bertepuk tangan dengan cukup keras, cukup kencang begitu, cukup kompak juga. Memangnya nggak mau dengan adanya OTT begitu Pak Hasbi? Selamat malam. Begini Mbak, bukan tidak mau. Dan tidak ada masalah dengan tangkap tangan selama tidak melanggar aturan. Pertanyaan saya termasuknya mempertanyakan pada waktu itu dengan Pak Tanak. Saya bilang kenapa tidak pencegahan lebih dikuatkan? OTT bukan kenapa tidak pencegahan lebih dikuatkan? Karena pencegahan itu, pola pencegahan itu, orang sebelum terjadi korupsi itu sudah dicegah, kan seperti itu. Misalnya seperti ini. Saya sering saya ngobrol, berbicara, diskusi dengan mantan petinggi KPK yang lalu, itu proses untuk menuju tangkap tangan ini proses yang paling jauh. Biasanya ini salah satu penyidik KPK bicara dengan saya. Penyidikan dulu baru OTT. Bahkan ada yang makan waktu 1 tahun. Karena memakan uang, memakan biaya, memakan ini. Bukan anggota Dewan itu setuju tidak ada tangkap tangan. Itu hak KPK mau tangkap tangan atau tidak, itu hak KPK. Lagi setelah ini setelah
terserah pimpinan KPK. Nah, yang kami maksud, kenapa pencegahan itu tidak dioptimalkan? Misalnya, kita harus ekstrim. Korupsi ini dibentuknya KPK itu pada waktu itu karena korupsi merajalela. Maka dibentuk untuk membantu kepolisian dan kejaksaan yang dibentuknya namanya KPK. Nah, setelah KPK dibentuk, kita ingin menghilangkan korupsi tidak ada di Indonesia. Harus ekstrim. Ekstrimnya bagaimana? Misalnya ada seorang yang pejabat atau gubernur atau wali kota atau bupati apalah, pejabat negara yang terindikasi korupsi. KPK punya alat yang sangat canggih. Kenapa KPK tidak melakukan telepon, tidak menunggu sampai dia melakukan korupsi? Telepon, hai Anda sebagai pejabat yang melakukan hal-hal yang tidak bagus. Kalau Anda melakukan yang tidak bagus, merugikan uang negara, saya tangkap Anda. Dengan sendirinya itu berhenti. Bahkan uang negara itu belum hilang. Biasanya kan tangkap tangan itu sudah terjadi beberapa kali dan sudah diambil uang negara itu sudah berkurang. Gitu. Baik. Mohon maaf saya potong Pak Hasbi. Komisi 3 itu Mohon maaf saya mungkin potong, tapi jika memang itu terjadi yang diharapkan oleh Pak Hasbi dan juga rekan-rekan di Komisi 3, bentuk pencegahannya seperti itu, KPK kemudian menelpon pejabat yang bersangkutan yang dinilai melakukan korupsi. Nah, dari mana kemudian mendapatkan informasi ataupun juga mengantongi bukti-bukti begitu? Dan apakah hanya menelpon seperti itu akan membuat pejabat tersebut mengurungkan niatnya? Pak Hasbi, silakan. Saya yakin akan mengurungkan niat. Kalau Mbak bertanya kepada saya tadi bilang bahwa dari mana tahu, intinya KPK itu tahu tangkap tangan dan proses untuk tangkap tangan itu panjang. Dan saya yakin siapapun pejabatnya, kalau dia masih punya hati nurani, disampaikan, diingatkan, jangan sampai berbuat seperti itu. Insya Allah tidak akan berbuat seperti itu, tidak akan merugikan uang negara. Yang kita pahami, yang saya pahami pada waktu dalam rapat Komisi 3. Jangan sampai sudah kejadian, uang negara sudah hilang, baru tangkap. Karena ada tidak antisipasi sebelum ini. Jangan sampai uang negara ini bocor. Itu lumayan. Baik, jadi OTT menurut Pak Hasbi adalah bukan cara yang efektif untuk memberantas korupsi dan juga membuat uang negara tidak hilang. Nanti Pak Hasbi, nanti Mas Yudi bisa berikan tanggapan. Tapi saya juga ingin dengarkan Pak. Maksud saya seperti ini. Tidak ada masalah OTT kita tidak. Bukan mengatakan OTT tidak boleh. Itu KPK, harus pimpinan KPK mengadakan OTT atau tidak. Tergantung pimpinan KPK, yang penting berjalan dengan prosedur hukum. Bukan KPK ini, bukan tangkap tangan ini pesanan. Kan sangat ironis, Mbak. Misalnya ada salah satu dulu petinggi partai lah mau mendekati pemilu, ditangkap gara-gara uang 50 juta. Oke. Maksud saya KPK itu pengen di Komisi 3 itu yang besar-besar loh. Jangan yang kecil-kecil, dan pencegahan itu lebih dioptimalkan. Baik, Pak Hasbi, melihat dari OTT yang terjadi selama ini, apakah memang seperti yang Pak Hasbi katakan tadi, Pak Hasbi melihat ada dugaan besar ke arah sana, yaitu adalah tidak sesuai dengan hukum, kemudian juga relatif ini adalah karena faktor pesanan. Seperti itu Pak, mayoritas OTT yang ada? Ya enggak, ini yang kita dapati suara-suara di masyarakat. Baik Pak Hasbi. Yang kita ingin menginginkan, yang KPK inginkan kan seperti ini, bersih korupsi. Makanya pencegahannya itu harus lebih optimal. Ya. Itu saya lebih mengutamakan untuk pencegahan ya Pak. Ya, baik. Kami dapatkan pencegahan. Pak. Ya. Tidak ada masalah kalau bukan berarti Komisi 3 itu tidak setuju tangkap tangan. Setuju. Itu hak KPK kok. Baik, kami dapatkan pesan dari Pak Hasbi, setuju dengan OTT, apalagi itu merupakan hak dari pimpinan KPK, begitu ya Pak, tapi akan lebih baik jika diutamakan di faktor pencegahan. Begitu Pak Hasbi, nanti mungkin Mas Yudi bisa berikan pandangan, tapi saya juga ingin mendengarkan Pak Fredrik tadi, terkait dengan masalah aturan KUHP. Kalau menurut Bu Yenti, nggak masalah, nggak apa-apa, tapi ini ternyata menjadi salah satu alasan yang disampaikan oleh Pak Johanis Tanak untuk idenya tadi itu, yang sudah berkali-kali saya ulang, ingin menghapus OTT. Silakan Pak Fredrik. Kalau menurut pendapat saya, bahwa KPK itu pasal 38 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 itu sangat jelas bahwa KPK itu tunduk dan melaksanakan tindakan semuanya itu berdasar KUHP.
Sedangkan di KUHP tidak ada secara eksplisit yang mengatakan bahwa OTT. Yang ada itu di pasal 1 angka 19. OTT itu adalah seperti seseorang melakukan kejahatan ditangkap tangan. Kedua, setelah ditangkap tangan itu bisa dalam tenggang waktu yang dekat, dia bisa melakukan suatu penangkapan atau operasi untuk melakukan penangkapan. Ketiga juga yang sudah diteriakin sama masyarakat, misalkan maling, rampok itu bisa ditangkap OTT. Namun dalam hal ini saya melihat apa yang dilakukan oleh operasi OTT yang dilakukan oleh KPK kan selalu beralasan itu adalah OTT. Saya mendapatkan beberapa bahan yang dimana itu ada seseorang hakim. Dia didatengin kos-kosannya, ditangkap katanya OTT. Padahal dia tidak ada yang memberi atau tidak ada suatu tindak pidana yang terjadi pada saat melakukan penangkapan. Jadi menurut saya, sebagaimana yang Bu Yeti tadi yang mengatakan bahwa KPK itu adalah extraordinary crime, betul Pak. Tetapi saya hanya ingatkan satu Pak, extraordinary crime tidak berarti boleh menabrak hukum. Hukum acara di Indonesia itu kan hanya satu, KUHP. Belum sampai hari ini belum ada perubahan. Sehingga janganlah menabrak hukum. Lah silakanlah, misalkan seseorang, saya mau menyuap seseorang di suatu tempat. Waktu saya sudah bawa uang, belum saya kasihkan, tetapi saya sudah ada pihak lawannya yang akan terima uang, itu namanya OTT. Tetapi kalau diam-diam itu orang didatengin, digeledah, kemudian dinyatakan sebagai OTT, ya saya kurang sependapat ya. Baik. Jadi saya dalam hal ini ya, apapun yang terjadi, suatu kejahatan khusus luar biasa tidak berarti boleh menabrak hukum. Ya. Karena kita ada namanya hak asasi manusia. Baik. Tidak semata-mata semua orang itu bisa ditabrak, kemudian dalam hal ini dinyatakan bahwa dia itu salah. Silakan aja kalau memang dia salah, kan ada surat perintah penangkapan, ada surat panggilan, ada tindakan-tindakan hukum lainnya. Kenapa harus OTT? Karena OTT ini banyak yang terjadi adalah suatu alat yang sangat canggih untuk melakukan intimidasi kepada siapapun lah yang ditarget, atau dalam hal ini kemungkinan perkara ini mau disidangkan. Saya pernah mendengar bahwa itu ditakut-takutin, kalau kamu tidak ikutin kamu saya OTT. Jadi itu menjadi momok ya. Menurut saya penegakan hukum itu bukan balas dendam ya, bukan momok untuk menakut-takutin, bukan untuk mengintimidasi, tapi penegakan hukum yang benar-benar hakiki dan yang adil. Baik. Itu menurut pendapat saya. Pak Fredrik, bicara mengenai hal terakhir yang Pak Fredrik sampaikan, alat canggih untuk mengintimidasi. Siapa kemudian yang menggunakan OTT ini untuk mengintimidasi orang-orang tertentu? Siapa yang menargetkan? Menurut pengalaman, pandangan dari Bang Fredrik selama ini, dari kasus-kasus yang ada? Menurut saya kan saya ada mengetahui berapa itu seperti contoh ya, hakim itu belum-belumnya itu sudah di warning bahwa Anda ada dosa ini. Kalau Anda tidak mengikutin, kita langsung OTT. Kan begitu. Yang jelas ya, apa artinya OTT, operasi tangkap tangan? Itu undang-undang di Indonesia, terutama KUHP itu tidak ada spesifik yang mengatakan itu OTT. Yang ada itu adalah di pasal 1 angka 19. Yang hanya mengatakan, dinyatakan operasi tangkap tangan itu adalah misalkan ketika melakukan kejahatan. Bukan dalam hal ini kemudian dia ada bukti. Kalau ada bukti silakan penangkapan. Bukan namanya OTT. Saya sama sekali tidak bertentangan atau tidak setuju dengan penangkapan. Silakan, kalau dua alat bukti yang cukup silakan ditangkap. Tapi jangan dalam hal ini dengan mengatakan OTT. Saya sangat sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jonat ya, bahwa OTT itu sebaiknya itu ditiadakan. Karena itu bertentangan dengan KUHP. Oke, baik. Kalau tidak bertentangan dengan KUHP, silakan aja. Mau di OTT setiap detik, setiap menit, silakan aja. Oke, Pak Fred, mungkin saya tahan dulu sampai di situ. Nanti mengenai pernyataan Pak Fred atau pandangan Pak Fred, silakan Bu Yanti tanggapi. Tapi sepertinya Pak Hasbi juga waktunya sangat terbatas untuk bergabung dalam perbincangan kita. Silakan Pak Hasbi, mungkin ada pernyataan penutup sebelum meninggalkan perbincangan ini. Silakan Pak Hasbi, kami berikan waktu. Ya,
Pak Hasbi mohon maaf, sepertinya masih di mute. Kami, pemirsa, belum bisa mendengar suara Pak Hasbi. Ya, sudah dinyalakan Pak, silakan. Atau mohon maaf Bapak, ternyata masih mute. Kami masih belum bisa mendengar. Ya, Pak Hasbi masih tergabung dengan kami. Bisa mendengar suara kami tidak bisa mendengar suara Pak Hasbi, mohon maaf. Ya, sepertinya masih ada kendala komunikasi kami dengan Pak Hasbi. Ya, Pak Hasbi, nanti kami akan ke Pak Hasbi kembali. Nanti untuk bisa memberikan waktu buat Pak Hasbi, mungkin masih ada kendala komunikasi. Tapi mungkin Mas Yudi terlebih dahulu. Ya. Saya ingin Mas Yudi berikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Hasbi dari tadi. Kenapa sih bukan pencegahan yang diutamakan? Kemudian juga proses untuk menuju OTT ini kan panjang, habis biaya, uang negara juga sudah terlanjur hilang mengenai ini. Artinya ini juga bukan strategi yang paling tepat untuk kemudian memberantas korupsi. Seperti apa sebenarnya pandangan Mas Yudi, termasuk juga sebagai salah seorang mantan penyidik KPK yang juga melakukan hal itu, OTT tersebut? Ya, jadi ketika kita bicara pemberantasan korupsi, tentu kita bicara dua hal, pencegahan dan penindakan. Yang satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kalau kita bicara mengenai pencegahan, itu sebenarnya sudah dilakukan oleh KPK. Ya, kita tahu bahwa ada namanya instrumen LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Itu kan didatangi oleh KPK, diberikan sosialisasi, kan itu instrumen pencegahan. Kemudian sosialisasi tentang gratifikasi juga, termasuk dengan sosialisasi tentang anti korupsi. Jadi ketika misalnya saya menangani kasus korupsi menggeledah, ya itu di kantor mereka tuh udah ada banyak tulisan. Ini adalah kantor bebas korupsi, ya kan? Ini anti suap, anti pungli, tapi tetap korup juga. Sebenarnya pencegahan itu sudah dilakukan lah oleh KPK. Namun kan ini kita bicara tentang korupsi. Psikologisnya mereka kan tidak berbicara bahwa mereka sadar atau tidak sadar ketika diberikan pencegahan. Tapi karena mereka ingin untuk melakukan korupsi. Kita tahu bahwa perilaku korupsi itu kan bukan karena sekedar kebutuhan hidup, ya, tetapi karena gaya hidup kemudian dicampur dengan rakus, greed, di mana dia sebagai seorang pejabat punya niat dan punya kesempatan, yang kemudian menjadi diskresi, menjadi satu yang akhirnya kemudian terjadi suap seperti itu Mbak, ataupun terjadi korupsi. Jadi kalau kita bicara mengenai operasi tangkap tangan, ini kan dari dulu memang sudah kontroversi ya, OTT ada yang pro, ada yang kontra, gitu kan, karena menurut saya ya itulah pandangan gitu. Nah tapi kembali lagi, bagaimana sebenarnya prosedur OTT? OTT kan sebenarnya hanyalah istilah ya dari tertangkap tangan, kemudian kita masyarakat berkata bahwa itu operasi tangkap tangan gitu kan. Padahal sebenarnya kan ini adalah proses tertangkap tangan. Kita tahu membongkar kasus korupsi kan ada dua hal yang terjadi. Pertama melalui penyelidikan terbuka dulu ya terhadap kasus yang sudah terjadi ya hari yang lalu, tahun yang lalu gitu kan. Atau kemudian yang kedua ya itu mengungkap kasus korupsi yang pada saat itu terjadi. Jadi kalau misalnya OTT ini kemudian dihapuskan atau dihilangkan dari KPK, tentu KPK akan pincang. Sekarang aja KPK lemah, ya kan? Jadi mau dilemahkan seperti apa KPK? Kehilangan marwahnya kalau OTT dihilangkan? Bukan hanya kehilangan marwahnya, gitu kan? Akan kehilangan arah dalam pemberantasan korupsi. Kita tahu bahwa sekarang pun OTT-nya setahun ini mungkin hanya 2 atau 3 gitu kan? Semakin tahun semakin berkurang. Semakin tahun semakin berkurang. Itu dengan kondisi KPK bisa melakukan OTT gitu. Tapi kalau misalnya dihilangkan, ya itu saya juga nggak akan terkejut ketika kemudian ya besoknya nanti apalagi yang dihilangkan. Jangan-jangan besok nanti KPK hanya pencegahan aja. Ingat loh bahwa penindakan itu adalah salah satu instrumen yang efektif untuk pencegahan. Kalau hanya pencegahan saja tindakan seperti itu, apalagi tadi Pak Hasbi mengatakan kalau memang sudah tahu dapat informasi ditelepon pejabatnya begitu untuk kemudian membuat menegur pejabat tersebut agar kemudian tidak mengambil uang, itu tidak efektif? Tidak efektif. Kenapa? Karena dia akan mencari cara lain, strategi lain untuk mendapatkan uang
hasil korupsi Baik, tersebut. Mas Yudi mohon maaf saya tahan, nanti kita akan lanjutkan. Nah, saya coba hubungi kembali Pak Hasbi, apakah sudah terhubung dengan kita lagi? Baik, sepertinya masih ada kendala kami dengan Pak Hasbi. Pak Hasbi tadi sudah mengatakan bahwa waktunya juga terbatas untuk terlibat perbincangan ini, tapi kami setelah jeda akan coba hubungi lagi apakah Pak Hasbi masih memiliki waktu untuk memberikan pandangannya. Nanti silakan Mas Yudi diberikan tanggapan, termasuk melanjutkan yang tadi, apakah jika pencegahan saja itu betul-betul efektif, termasuk juga ada saran masukan dari Pak Hasbi tadi. Nah, bagaimana dengan pandangan Pak Fred sudah mengatakan bahwa yang namanya OTT adalah alat canggih untuk mengintimidasi. Nanti Bu Yanti juga bisa berikan pandangan Ibu, bagaimana kemudian yang namanya korupsi memang extraordinary crime, tapi harus taat turut serta dalam hukum yang berlaku di tanah air. Kita akan jeda dulu, nanti isu-isu yang sempat saya sampaikan tadi akan menjadi pembahasan di segmen berikutnya, sesaat lagi. Kita akan langsung saja kembali melanjutkan perbincangan. Tadi saya sempat hentikan atau potong interupsi apa yang dinyatakan oleh Mas Yudi bahwa memang pencegahan saja, pencegahan murni tidak efektif karena harus ada penindakan yang masuk juga di sana. Silakan dilanjutkan. Jadi kenapa sih harus ada penindakan? Karena kita tahu apalagi dengan OTT ya, korupsi itu kan karakteristiknya, simptomnya adalah dia kejahatan tersembunyi, hanya diketahui oleh sedikit orang. Ya, kemudian komando dari atas. Ya, ada atasannya. Kemudian yang ketiga dia mempunyai kode-kode, dia mempunyai sandi-sandi, dia mempunyai komunikasi jalur yang terbatas dan dia melibatkan uang yang banyak. Saya setuju misalnya ketika OTT itu ya itu yang besar dan kecil, menurut saya bukan di situ esensinya. Terkadang OTT kita hanya mendapatkan 300-400 juta. Saya pengalaman saya ya, seorang bupati itu hanya 200 juta. Tetapi dari 200 juta itu berubah menjadi 300 M ketika pengembangan. Kemudian juga ada hanya daerah, hanya kepala daerah, tiba-tiba ternyata begitu berkembang kasus ya sampai ke tingkat nasional. Jadi memang ini yang ditakutin bahwa OTT itu bisa kemana-mana. Karena psikologis dari korupsi itu dia memang berkali-kali. Nah, untuk membongkar kejahatan korupsi yang tersembunyi itu dibutuhkanlah operasi tangkap tangan ini. Yang sebenarnya tadi saya katakan, operasi itu kan sebenarnya istilahnya saja, tetap tertangkap tangan, ada barang buktinya. Kemudian ketika dikatakan bahwa dia ada di kosan atau ada di mana, ya itu kan ada rangkaian. Misalnya ada gubernur, ya dia menyuruh anak buahnya untuk menerima uang dari seorang pengusaha. Ya tentu kan ketika kita berhasil menangkap ya anak buahnya, kemudian pengusahanya, ya tentu kan gubernur juga kita tangkap karena bukan kan intimidasi mungkin. Nih Mas, bukan. Bukan intimidasi saja nih. Gimana intimidasi kalau semua proses ini semua muaranya adalah di pengadilan. Dan kemudian kalaupun mereka menguji di pra-peradilan, kita selalu siap gitu. Dan yang paling penting adalah dalam operasi tangkap tangan adalah barang buktinya, Mbak. Itulah yang membuat ya para koruptor itu sangat takut mereka terhadap OTT. Karena apa? Karena tertangkap basah. Kalau peristiwa misalnya penyelidikan terbuka terhadap kasus korupsi yang sudah terjadi, mereka wah Mbak ngelesnya bisa banyak, barang buktinya sudah mereka umpetin, ya kan, atau mereka rusak. Jadi itu akan sangat sulitnya dan waktunya pun sudah lama. Tetapi kalau OTT uangnya ada, barangnya ada, dan saksi-saksinya saat itu pun juga ada. OTT bukan pesanan? Gak mungkin ada pesanan. Sampai di situ dulu Mas Yudi. Bu Yanti, silakan Bu Yanti. Tadi dikatakan oleh Pak Fred bahwa yang namanya extraordinary crime betul, tapi tetap harus taat patuh terhadap KUHAP yang berlaku di tanah air. Silakan Bu Yanti. Ya begini, bahwa ada yang menyimpangi KUHAP itu bukan sesuatu yang mustahil ya, itu sudah difikirkan. Jangankan peraturan, asas pun bisa disimpangi ketika adanya gejala-gejala kejahatan dengan modus-modus yang lebih canggih, modus-modus yang lebih menderitakan masyarakat, terutama untuk kejahatan ekonomi ya Pak Frederick. Saya tidak berbicara bahwa untuk kejahatan yang non kejahatan ekonomi itu beberapa azas itu mulai digoyang, mulai bergoyang ya, bahwa sudah ada itu pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. Kemudian sudah ada pembuktian terbalik. Sudah ada nanti kalau ada Asset Recovery Act, kita ada juga gugatan atau putusan penyitaan tanpa penghukuman orang, itu non-conviction based. Itu difikirkan oleh UNCAC, difikirkan oleh dunia, bagaimanapun juga PBB itu mempunyai satu komisioner anti korupsi, komisioner anti kejahatan ekonomi, itu yang memikirkan kemaslahatan kehidupan berbangsa di negara-negara ini terhadap kejahatan-kejahatan
Yang ini kan sudah disebutkan korupsi itu adalah kejahatan yang kalau ada kekuasaan, powernya lebih, maka corruption-nya juga akan lebih. Artinya memang kejahatan ini luar biasa kalau terjadinya itu tidak ada efek kejut tertentu. Ini adalah strategi. Kalau pelaku-pelaku itu menggunakan apapun yang akan dilakukan kita sebut sebagai modus, nah ini adalah strategi pengungkapan, pengungkapan. Tadi Mas Yudi bersama saya, Bu. Mas Yudi, Mas Yudi, Mas Yudi sering ketemu, udah lama nggak ketemu. Mas Yudi bukan sekedar istilah atau sekedar istilahnya saja. Di Amerika disebutkan bahkan Sting Operation Act, ada undang-undang operasi penjebakan, pasalnya ada, artikelnya disebutkan operation, gitu ya. Artinya penjebakan, bahkan penjebakan itu lebih parah daripada ini, yaitu bagaimana seseorang seperti undercover by penegak hukum negara mencoba untuk orang itu mau nggak melakukan kejahatan karena sudah disinyalir karena penyelidikan yang lama, gitu ya. Kan KPK juga harus mempunyai target penyelidikan, harus mempunyai ruang penyelidikan yang lama, tidak harus menunggu laporan. KPK penyidik itu juga bisa menetapkan sebagai tersangka tanpa ada laporan, yaitu bahwa dia menemukan sendiri. Nah, dalam rangka ini, tolong dibedakan juga dengan tahapan pencegahan. Tadi dikatakan Mas Yudi, pencegahan dan pemberantasan satu paket di dalam pemberantasan korupsi, dan itu sudah ada, dan ini bukan dalam taraf pencegahan, ini memang operasi tangkap tangan ini adalah bagian dari penindakan, yaitu strategi penindakan dengan cara seperti itu, karena sudah dilakukan pencegahan ini kan bukan terhadap anak kecil yang mau nyebrang, awas jangan nyebrang, ya nggak begitu juga kan. Jadi yang nggak bisa kita mengawasi terus sampai dengan makanya kita ada penyadapan, yang tidak ada kalanya, apalagi di dalam TPPU tidak penyitaan aja minta penyitaan, dan ini tidak ada pengadilan, izin pengadilan, artinya berkembang strategi bagaimana upaya untuk mencegah, menjerahkan. Gitu. Jadi bagaimana mungkin KUHP 1981 bisa mengikuti modus yang sampai sekarang, kan nggak mungkin. Makanya dibuatlah undang-undang di luar KUHP yang menyimpang sepanjang itu diatur. Ya, Pak Frederick, tolong sedikit penangkapan saja kan di dalam KUHP 1 kali 24 jam. Undang-undang terorisme 7 kali 24 jam, undang-undang narkotika 3 kali 24 jam. Jadi sudah kita udah lama melakukan ini gitu. Ya, demikian Mbak Putri. Baik, Ibu terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Nanti ini akan ditanggapi juga oleh Pak Frederick. Ibu terima kasih sudah berkenan bergabung dalam perbincangan ini, dan nanti kita hanya di segmen berikutnya minta tanggapan juga dari Pak Frederick kemudian juga Mas Yudi. Sekali lagi Ibu Yenti terima kasih sudah bergabung dalam perbincangan kami. Kami akan jeda sejenak, dan setelah ini Pak Frederick silakan diberikan tanggapan. Kami akan kembali saat lagi. Pemirsa, kita lihat operasi tangkap tangan yang pernah dilakukan oleh KPK 11 Januari 2024, Bupati Labuhan Batu, Erik Atrada Ritonga, yaitu kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa diduga menerima hasil suap hingga 1,7 miliar rupiah. Ini adalah di awal tahun ini. Ya, berikutnya di bulan yang sama 26 Januari 10 orang tertangkap di Sidoarjo, Jawa Timur. KPK gagal menangkap Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor, dan OTT berujung penetapan tersangka terhadap Siskawati, Kepala Bagian Umum dan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Oke, dan berikutnya 2 kasus ini yang kami ambil sebagai contoh operasi tangkap tangan yang sudah dilakukan oleh KPK di Januari ataupun juga di awal tahun. Nah ini dia juga ada 7 Oktober 2024 OTT di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Tersangkanya ada 6, 2 orang pihak swasta dan 4 lainnya penyelenggara negara. Uang yang disita oleh KPK sampai 10 miliar rupiah. Baik, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Pak Frederick untuk bisa menanggapi. Jangankan KUHP-nya Pak, kalau kata Bu Yenti, asasnya pun juga bisa disimpangi, terutama dalam masalah kejahatan ekonomi. Apalagi kalau kita lihat seiring dengan waktu semuanya berubah, memang butuh pembaharuan untuk menyesuaikan dengan jenis kejahatan yang terjadi di zaman sekarang. Pak Frederick silakan. Ya, kalau saya sangat tidak sependapat ya. Kalau dengan adanya kejahatan luar biasa atau perkembangan zaman, kemudian nekat
undang-undang ditabrak, berarti kan kita bukan negara hukum ya. Kita jangan menciptakan hukum di luar hukum yang berlaku. Kita ini Eropa kontinental, berdasarkan hukum positif, berdasarkan undang-undang yang jadi. Jadi kalau misalkan, seperti tadi Bu Yenti bilang, ada yang dari narkoba, penahanannya, ada teroris bisa 7 kali 24 jam. Bikin aja peraturan mau tidak tahan seumur hidup pun, saya sangat dukung, saya tidak keberatan. Asal namanya hukum acaranya itu betul-betul harus direvisi, diperbaiki. Jangan sampai nanti adik-adik kelas yang sekarang belajar hukum itu jadi rincu, jadi bingung kan? Hukum itu yang diikutin yang mana? Ada yang katakan hakim boleh menciptakan undang-undang, meniadakan daripada DPR. Itu kan aneh. Silakan aja kalau ada suatu usulan perbaikan undang-undang, silakan lakukan. Tapi tidak semata-mata dalam hal ini mengatakan undang-undang itu boleh ditabrak. Ya, saya sangat tidak sependapat kan. Yang namanya korupsi itu adalah extraordinary crime itu kan hanya Indonesia. Malaysia itu menganggap memang suatu kejahatan berat. Tapi yang terang-terangan mengatakan bahwa korupsi itu extraordinary crime kan hanya Indonesia. Bahwa korupsi itu kan terjadi di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia ya. Jadi dalam hal ini ya menurut saya yang seperti pencegahan dengan pada penindakan itu memang bersamaan, betul. Tetapi kan sekarang kan pemerintah menginginkan pencegahan itu diutamakan. Seperti contoh, kita memberikan pendidikan pada generasi anak-anak TK, SD, SMP. Kalau orang tuanya itu korupsi atau menggunakan uang yang tidak benar, yang haram, itu anaknya itu malu. Tidak ingin lagi kalau perlu minta perlindungan pemerintah bahwa saya tidak mau bersama dengan orang tua saya. Seperti di Singapura kan didiknya begitu keras kan. Dari kecil sudah dididik tahu bahwa kalau menggunakan uang haram itu malu. Kalau di sini kan enggak, anak-anak itu banyak yang ini, Pak. Si sebelah ini kok bisa beli mobil baru, kok kita mobilnya bobrok atau kita pakai motor. Itu kan akibatnya memaksa secara tidak langsung orang tua untuk korupsi. Pencegahan itu hanya bukan semata-mata itu ditulis bahwa di sini bersih, di sini seperti Pak Yudi tadi bilang di sini tetap korupsi. Nah, korupsi memang ada di mana-mana, Pak. Selama dunia belum kiamat ya korupsi pasti ada, Pak. Tapi bagaimana kita mencegah supaya itu menjadi minimum. Coba tunjukkan saya di dunia mana yang nggak ada korupsi. Amerika, Eropa, semua banyak. Bohong itu kalau bilang nggak ada. Selama dunia itu belum kiamat, tidak mungkin bisa menghapus korupsi. Tetapi kita bisa meminimais. Itu saya sangat setuju. Tetapi janganlah dalam hal ini itu ditabrak. Seperti contoh kan, kalau memang ketangkep tangan yang beri dan yang terima itu dua-duanya ketangkep tangan, itu sangat layak dan saya sangat setuju untuk ditangkap. Tetapi kalau hanya datang ke rumahnya, loh ini kok ada duit 20 juta, ini kamu korupsi. Lah kalau orang kan bisa aja nyimbang uang di rumah, apa dia itu salah? Ya buktikan dulu dong 20 juta dari mana. Jadi itu kan menjadi momok ya, jadi orang-orang itu jadi ketakutan. Rekan-rekan kami itu kalau bicara, kalau kita mau ngajukan praper, selalu aduh aku nggak berani, aku pasti di OTT. Nah, semua udah ketakutan. Itu kan akhirnya hukum kita kan bingung kan. Kekuasaan atau hukum yang jalan di Indonesia. Oke, kita tahu konsekuensinya di lapangan menurut pandangan ataupun juga cerita, pengalaman juga dari Pak Frederick. Terima kasih Pak Frederick sudah berbagi pandangan dan juga cerita tadi. Terima kasih sudah ikut berbincang dalam Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Pak Frederick. Terakhir Mas Yudi penutup, termasuk juga tadi mungkin bisa diberikan pandangan apa disampaikan oleh Pak Frederick. Bikin orang ketakutan, sama intinya seperti yang tadi bahwa ini menjadi alat canggih untuk mengintimidasi, mengancam. Mas Yudi. Kalau menurut saya, kalau bersih kenapa risih? Kalau nggak korupsi, kenapa takut, gitu kan? Karena dari pengalaman saya ketika melakukan OTT, nggak ada tuh OTT, ada uang megang 300 juta langsung kita tangkap gitu kan, tanpa tahu musababnya. Yang disampaikan Pak Freddy tadi tidak mungkin terjadi? Tidak mungkin terjadi, ada orang punya 30 juta. Uang kan bukan benda haram gitu kan, atau benda yang terlarang gitu ya. Tetapi uang itu tentu bagaimana bisa ada di dia, itu yang kita tahu. Bahwa misalnya dia ada uang 500 juta atau 1 M, kita ketahui itu terkait dengan suap, terkait dengan proyek jalan. Pasti ada di situ gitu kan. Karena kita bicara mengenai setangkap tangan kan pasti biasanya adalah suap menyuap ya. Bahwa di situ ada kewenangannya ya. Kemudian dia melakukan kesalahan, itu yang pertama. Kemudian kedua, dia tertarik juga bahwa KPK itu kan bukan KUHAP murni.
yang harus diikuti oleh mereka. KPK itu lembaga leg spesialis. Mereka aturan hukum acaranya ada di Undang-Undang KPK. Kalau di Undang-Undang KPK nggak ada, ya baru pakai Undang-Undang Tipikor. Nggak ada pun baru ke KUHP. Sudah jelas kok rumusannya. Baik, bahwa Mas memang Yudi. itulah makanya kenapa KPK disebut sebagai lembaga extraordinary crime. Jadi mereka khusus nggak harus ada di KUHP, misalnya kayak menyadap dan merekam pembicaraan. Itu kan adanya di Undang-Undang KPK. Jadi sekali lagi Mbak, bahwa memang apapun yang terjadi dalam kontroversi OTT KPK, tetap OTT adalah jalan terbaik untuk bisa menangkap para koruptor yang melakukan kejahatan korupsi secara tersembunyi. Baik, semoga hal ini juga akan dipertimbangkan secara matang, secara bijak, dipikirkan dalam-dalam oleh 5 pemimpin yang tadi kita sudah sampaikan terpilih sebagai pimpinan KPK 2024 sampai 2029. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa yakin, bisa percaya bahwa para pimpinan KPK terpilih ini akan solid dan juga akan komit dalam memberantas korupsi? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Mas Yudi, terima kasih sudah terlibat dalam perbincangan ini. Seperti yang sudah saya sampaikan, semoga ini bisa dipikirkan betul oleh pimpinan KPK yang saat ini sedang menjabat. Nanti kita akan lanjutkan dengan rangkaian kabar menarik lainnya, tapi setelah jeda berikut ini.